Ya, mau puasa Daud. Itulah Abdullah bin Amr bin As. Atau kata Rasulullah, ente lebih baik puasa sehari 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Puasa Iyamul Bid atau puasa 3 hari sebulan itu lebih afdol. Katanya dia, ana lebih kuat ya Rasulullah. Tapi katanya waktu akhirnya dia puasa Daud. Janjinya puasa Daud. Waktu dia udah tua sedikit, dia bilang, ya Allah, coba ana ambil rukhsah dari Rasulullah, ana nggak sesulit ini. Tapi Abdullah bin Amr tetap dia berusaha setiap nggak puasa dikodok sama dia, karena dia udah janji ketika Rasulullah wafat dia akan puasa Daud. Jadi sampai akhir hidupnya beliau terus istiqomah atas janji kepada Rasulullah untuk puasa Nabi Allah Daud. Ahli ibadah Abdullah bin Amr bin As. Tapi dalam hadis ini menjelaskan masih tentang silaturahim. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, laisal wasil, bukanlah orang al-wasil, penyambung tali silaturahmi, bukanlah hakikat penyambung tali silaturahmi. Bil mukafi, adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada yang ngasih, dia kasih. Ada yang salam, dia jawab. Ada yang ngirim, dia ngirim. Ada yang ziarah kunjung, dia berkunjung. Bukan itu hakikatnya, walaupun itu adalah kebaikan. Jadi jangan ngerasa kalau udah ngebales seseorang itu sudah artinya mendapatkan hakikat silaturahmi. Belum. Ya, itu biasa dan itu bagus ya. Memang kita harusnya seperti itu. Jangan orang memberi kita terus, kitanya diem terus. Udah alhamdulillah jazakallah khair. Itu sebenarnya sesuatu yang penting harus kita ingat, namanya ma'ruf. Ya, sesuatu yang ma'ruf itu harus ya, kalau kita punya akhlak yang mulia, kita harus ingat-ingat, dan kalau ada kesempatan kita harus balas, walaupun balasnya nanti ya. Wah, kata begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tuh pasti ya, mereka itu nggak merupakan ma'ruf dari orang-orang, pemberian dari orang-orang, pemberian kebaikan dari orang-orang nggak dilupakan, jadi harus dibalas. Nah itu membalas itu kita anggap baik sekali, padahal kata Rasulullah itu biasa ya, itu masih biasa. Walakin terus yang hebat bagaimana, yang hakikatnya silaturahim gimana? Rasulullah bilang walakin, akan tetapi, al-wasil, hakikat penyambung tali silaturahmi adalah alladzi, orang yang idza quti'at rahimuhu, yang dipotong tali silaturahminya, rahimnya, wasolaha, dia sambung. Maksudnya apa? Dia nggak dikasih apa-apa, dia kasih. Dia nggak disalamin, dia yang salam. Dia nggak dikunjungin, dia yang mengunjungin. Dia didiemin, dia yang memulai. Ya, wahakadha. Itu arti hakikat wasil. Kan wasil kan artinya penyambung. Penyambung itu bukan artinya udah nyambung disambung. Nyambung itu yang putus disambung. Ya, mana ada tali yang nyambung kita bilang ana nyambungin tali, orang nyambung. Ya, tapi kalau putus diikat itu baru namanya menyambung. Imam At-Tibi rahimahullah berkata, arti hadis ini adalah bukanlah hakikat penyambung tali silaturahmi yang sejati, yang dapat pahala besar di sisi Allah adalah orang yang hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tapi dia yang memberikan lebih kepada orang lain. Ibnu Hajar bilang bukan artinya yang cuma membalas aja berarti dia memutus tali silaturahmi, bukan. Itu sudah nyambung, cuma kurang afdol aja, masih biasa aja, masih belum sampai ke hakikat menyambung tali silaturahmi. Jadi ada 3 level. Level 1 yang paling tinggi wasil. Level 2 yang tengah mukafi. Level 3 yang paling bawah qati'. Qati' yang paling bawah berarti dia memutus. Mutus dia. Baik dimulai atau dia yang mulai. Dimulai orang lain atau dia yang mulai. Pokoknya memutus. Sama-sama diem. Itu namanya qati'. Dapat dosa tuh. Kemudian yang kedua mukafi, dia disambung oleh orang lain, dia ikut nyambung, membalas. Itu mukafi, itu tengah-tengah, itu biasa aja, dapat pahala tapi biasa aja.
Tapi yang hebat adalah wasil. Wasil adalah orangnya diam aja, kita yang memberi dan memulai. Wahakadha. Jadi itu ada 3 derajat. Fal wasil man yatafaddal wa la yatafaddal alaih. Wal mukafi alladhi la yazid fi ata ala ma ya'khudh. Wal qati alladhi yatafaddal alaih wa la yatafaddal. Kebalik ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada hadis lain di Riyadhus Shalihin, ana ingat. Ya Rasulullah, gimana kalau ana menyambung orang atau ana mau berbuat baik sama orang, dianya malah berbuat buruk kepada saya. Dianya malah memutus. Saya menyambung, dia malah mutusin. Saya salam, dia kagak jawab. Saya berbuat baik, dia malah ini. Kata Rasulullah SAW, itulah yang terbaik. Malaikat senantiasa doain ente, senantiasa ngasih bantuan kepada ente, senantiasa dukung ente. Ya, itu selama ente berbuat seperti itu. Dan ente pahalanya berlipat-lipat kali daripada pahala biasanya. Karena ente ada pahala 2. Pahala nyambung dan pahala sabar. Dan itu adalah yang terbaik. Ente kalau masih sabar dan kuat, ente malaikat masih terus sama ente. Ya, au fi mana hadis. Ada di hadis Riyadhus Shalihin seperti itu. Jadi nggak harus kalau nyambungin sesuatu yang baik, ya itu udah wajar. Tapi yang hebat adalah nyambungin sesuatu yang belum nyambung. Atau bahkan yang sengaja diputus, kita yang nyambungin. Wahakadha. Faedah hadis. 1. Bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi secara hakikat adalah orang yang menyambung yang sudah terputus. Ya. Penyambung tali silaturahmi secara hakiki adalah yang penyambung tali yang sudah terputus. Kemudian nomor 2 adalah dalam silaturahmi ada 3 level yang tadi disebutkan tuh. Ada wasil, ada mukafi, ada qati'. Ya, kalau qati' ini bahaya. La tanzilu rahmah fi majlisin fihi qati'. Rasulullah bilang enggak turun rahmat di dalam suatu majelis di tengah-tengahnya ada 1 orang qati'. Ya, pemutus. Terus juga yang faedah juga adalah motivasi untuk menyambung tali yang terputus. Menyambung tali yang terputus. Kemudian al-hadits tsamanun, masih dalam silaturahim juga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, taqul man wasalani wasalahu Allah, man qata'ani qata'ahu Allah, muttafaqun alaih. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah bersabda, ar-rahim, ya tali silaturahim itu sebenarnya Allah ciptakan, ada bentuknya ya secara gaib ya. Itu dia itu mu'allaqatun bil arsh. Dia itu nempel dan menggantungkan diri di langit arsh. Ya. Sebenarnya rahim ini adalah sebuah makna ya, makna kekerabatan, makna kekeluargaan, itu suatu makna abstrak, nggak kelihatan. Akan tetapi ya ini adalah suatu majas atau suatu ungkapan ya yang mana kalau dia berbentuk dia seakan-akan dia sedang nempel di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian dia menempel di arsy-Nya Allah dan dia berkata, barang siapa man wasolani yang menyambung tali aku, wasolahullah, Allah akan sambung dia. Waman qata'ani yang memutus taliku, qata'ahullah, Allah akan putus dia. Allah akan putus dia. Apa artinya? Disambung Allah maksudnya apa? Apa yang artinya diputus Allah? Soalnya ada juga di dalam hadis lain tentang menyempurnakan shaf dalam sholat. Ya, man wasala shaffan wasalahullah. Waman qata'a shaffan qata'ahullah. Yang nyambung shaf, maksudnya ada shaf kosong di depannya, dia maju, Allah akan sambung dia. Waman qata'a shaffan, dia diemin ada shaf bolong kosong di depannya, qata'ahullah, Allah potong dia. Nah, apa artinya nyambung? Apa artinya Allah putus? Artinya adalah Allah sambung dia dengan ihsan. Ya, dengan pemberian Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah yang begitu besar. Itu artinya Allah sambung. Jadi wasala yasilu itu artinya juga nyambung, itu artinya ngasih hadiah. Nyambung itu artinya ngasih kebaikan.
Kemudian kalau memutus berarti Allah haramkan dari rahmat, Allah haramkan dari ridho, Allah haramkan dari keberkahan. Waliyadzubillah. Jadi rahim itu seakan-akan ngomong, udah megang ars, udah gelantungan di ars. Yang mutusin saya Allah putusin, yang nyambungin saya Allah sambungin. Berarti apa? Ya hati-hati ya, dia udah megang ars, udah apa, mustajab banget tuh doanya. Kalau nggak salah ada hadis lain di Riyadhus Shalihin, dia itu sampai berdiri itu, rahim itu berdiri sampai bilang hadzal muqamul a'idz billah bika minal qati'ah. Jadi Allah ngomong sama rahim, ente ngapain berdiri di situ? Kata rahim, saya lagi berdiri, lagi berlindung kepada engkau ya Allah dari orang-orang yang memutusku. Ya, akhirnya apa namanya? Didoain yang baik bagi yang menyambung, doain yang buruk bagi yang memutus. Apa faedah hadis ini? 1. Betapa tingginya kedudukan silaturahmi di sisi Allah. Betapa tingginya, betapa agungnya kedudukan tali silaturahmi di sisi Allah. Yang kedua, orang yang menyambungnya akan disambung dengan rahmat dan cinta Allah. Orang yang menyambungnya akan disambung dengan rahmat dan cinta Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang memutusnya jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Ya, mau lihat orang yang jauh dari rahmat Allah, ya itu orang yang berantem mulu. Wah, kata. Terus hadis al-hadi wa samanu. Udah tentang hal yang lain tapi masih targhib wa tarhib. An Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah yubaidni minan nar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an, tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Masih satu rahim. Subhanallah. Setelahnya udah beda lagi. Masih satu rahim nih, 3 hadis. Abi Ayyub namanya Khalid bin Zaid al-Ansari. Siapa itu? Abi Ayyub al-Ansari dong. Abi Ayyub al-Ansari siapa? Beliau yang hadir Bai'atul Aqabah, hadir perang Badar dan menerima Rasulullah di rumahnya. Itu adalah Abu Ayyub al-Ansari. Dan beliau hadir perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atul Ridwan, semua dengan Rasulullah SAW. Semua perang hadir. Yang ada Nabi di situ beliau hadir. Ya, itu tempat Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, ke rumahnya beliau. Aslinya rumah Rasulullah, tapi ditempati oleh beliau. Kenapa rumahnya Rasulullah? Ya karena waktu sebelumnya Raja Tubba ya datang ke situ berapa ratus tahun sebelumnya, dia bilang akan Nabi akhir zaman akan tinggal di sini. Akhirnya dibikinin rumah dari situ. Ini buat Nabi akhir zaman. Dijagain orang turun temurun. Abu Ayyub al-Ansari. Ternyata itu adalah rahasia kenapa untaknya Rasulullah Qaswa itu berhentinya di situ. Karena itu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub berapa hari? 1 bulan sampai terbangun semua rumah Rasulullah dan masjid Rasulullah. Riwayat beliau dari Rasulullah adalah 150 hadis. Nah, beliau ini termasuk adalah Abu Ayyub al-Ansari, termasuk sahabat yang sampai tua renta itu masih pengen jihad fisabilillah. Itu tahun berapa itu? Tahun 50 Hijriah. Itu katanya, wah muslimun pada mau berangkat kemana? Ke Konstantinopel di Turki sono. Abu Ayyub al-Ansari mau jalan. Kenapa? Antum udah tua, nggak kuat untuk perang. Nggak. Anak kan Allah bilang infiru khifafan wa thiqalan. Jalanlah pergi jihad fisabilillah baik berat atau lemah. Baik mudah atau sulit. Nah, ini yang sulit nih. Nah, ini jalan walaupun sulit ana tetap jalan. Dan dia berwasiat kepada yang di sekelilingnya kalau ana wafat di perang, kuburin ana di tanah yang terdekat dengan Konstantinopel, terjauh dari rumah ana. Ya, jadi mereka berhasil maju ke depan, habis itu diserang oleh musuh, oleh Romawi. Habis itu Abu Ayyub sempat dikuburin di sana, habis itu mereka diserang lagi. Jadi Abu Ayyub sempat dikuburin di tempatnya musuh waktu saat itu. Dan sekarang kuburannya masyhur dan ma'ruf di Turki.
Dijarahin di Konstantinopel. Ya, tahun berapa ya? Tahun 50 Hijriyah. Wah, kata. Ya, jadi sahabat tuh mereka pengen banget tuh jadi saksi kuburannya, jadi saksi dia dakwah di jalan Allah dan jihad fisabilillah sejauh-jauhnya. Kan yang sahabat waktu Rasulullah meninggal kan sahabat ada 124.000. Itu diriwayatkan yang dikuburkan di Baqi cuma ada 10.000. Tuh, sisanya kemana? Di seluruh dunia tersebar. Ada Qutham bin Abbas, itu di Moskow kuburannya. Padahal beliau yang memandikan Rasulullah. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Ada bilang Sa'ad bin Waqqas bukan di Cina, tapi cuma Mashhadnya di Cina. Ada lagi siapa lagi? Banyak sahabat Rasulullah di semua tempat ada. Wah, kata. Taib. Apa riwayat beliau? Anna rajulan, pernah seorang berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar." Satu amalan ya Rasulullah, kabarin satu amalan yang bisa otomatis masukin saya ke surga dan jauhin saya dari neraka. Apa Nabi bilang? Ta'budullah. Pertama menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, itu intinya. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa tasilur rahim. Nah, ini penting nih. Ya, setelah sholat, zakat, habis itu apa? Silaturahim. Ya, tuhsin ila aqaribik, berbuat baik kepada saudaramu. Ya, bima tayassar ala hasabi halik wa halihim, sekedar kemampuanmu, jangan dipaksa. Kemampuanmu segimana, berikan itu. Ya. Enggak harus dipaksa menyenangkan sampai melebihi kemampuan, enggak. Ala hasabi halik wa halihim. Dari infak, dari salam, dari ziarah, dari kunjungan dan sebagainya. Ya, bima tayassar. Soalnya kalau segala sesuatu kalau berlebihan jadinya nggak bagus, ya kan? La tadum ma'al kulfah ulfah. La tadum ma'al kulfah ulfah. Kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak akan menjadi nyaman. Ini sebenarnya dalam konteks menyambut tamu ya, sebenarnya menyambut tamu yang ada dikeluarin, yang nggak ada ya nggak usah, ya kalau mau berusaha sedikit nggak apa-apa, tapi jangan memberatkan. Ya, nanti soalnya kenapa? Soalnya kalau memberatkan gitu, jadi kita ada tamu jadi males. Ya, ada tamu jadi berat. Aduh, dia lagi. Aduh, kemarin anak ngasih ini lagi. Aduh, kemarin anak jamuannya ini lagi. Aduh, harus lebih atau sama nih minimal. Aduh. Nah, coba kalau ngeluarin yang ada. Tuh, ada keripik. Mau nggak tuh keripik? Besok ya, alhamdulillah kemarin cuma keripik. Ya, buat keripik talas. Ya, yang ada keripik, ada kacang. Ya, jadi nggak kepikiran. Nah, itu bagusnya sebenarnya seperti itu. Ya, kalau mau lebihin dikit, yang penting nggak merasa berat ke diri sendiri. Ya, seperti itu. Faedah hadis yang pertama adalah diambil faedah dari sini bahwasanya seseorang itu ketika bertanya tentang amalan yang masukin surga, berarti adalah amalan yang terbaik adalah hal-hal fardu, kemudian baru hal-hal sunnah. Maka Rasulullah bilang, ta'budullah la tusyriku bihi, tuqimus shalah, tu'tiz zakah, baru tasilur rahim. Ya, pertama yang wajib-wajib dulu. Ya. Kemudian faedah kedua, Rasulullah SAW waqafa dukhulul jannah ala a'mali min jumlatin dzikr. Rasulullah SAW mengkaitkan masuk surga itu dengan amal-amal yang tadi disebutkan. Berarti apa? Ini kunci-kunci banget ini. Ya, 4 amal ini, beribadah, sholat, zakat, silaturahim, ini kunci surga beneran. Ya, Rasulullah, ente kalau ngamalin 4 ini masuk surga. Wah, kata. Ya. Kemudian yang terakhir adalah faedah terakhir adalah Rasulullah memberikan jawaban sesuai orang yang bertanya, ya. Mungkin orang bertanya ini Rasulullah lihat dia kurang dalam silaturahim. Rasulullah berikan silaturahim adalah kunci daripada surga. Nanti kalau mau masuk surga, sambung terhadap silaturahim. Mungkin dia kurang peduli dengan keluarga, dengan kerabat dan familinya.
Wah, kata wallahu alam bisawab. Ada yang mau nanya?